Banyak orang melakukan latihan pembentukan otot tanpa memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Dan itu salah besar. Selain latihan, kandungan nutrisi yang diasup oleh tubuh juga harus diperhatikan. Berikut ini beberapa jenis makanan dan minuman yang dapat membantu membentuk otot tubuh Anda. Telur merupakan sumber protein yang baik karena kandungan protein di dalamnya memiliki kualitas yang sangat tinggi. Kuning telur mengandung vitamin B12 yang diperlukan tubuh untuk memecah lemak dan membantu pembentukan otot. Selain itu telur juga mengandung vitamin dan mineral, kaya akan riboflavin, folat, vitamin B6, B12, zat besi, dan fosfor. Kacang almond mengandung alpha-tocopherol, yaitu bentuk terbaik dari vitamin E yang cepat diserap oleh tubuh. Vitamin E merupakan antioksidan yang berguna untuk mencegah radikal bebas setelah Anda berlatih, sehingga otot akan lebih cepat melakukan pemulihan dan pertumbuhan. Selain itu vitamin E yang terdapat pada almond dapat mencegah Anda dari penyakit kulit. Ikan salmon kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Protein yang terdapat pada salmon baik untuk pertumbuhan otot. Sedangkan asam lemak omega 3 berperan mengurangi kerusakan otot setelah Anda berlatih. Selain itu, asam lemak omega 3 yang terdapat pada salmon juga dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan diabetes. Daging sapi adalah sumber utama zat besi dan seng, dua nutrisi penting untuk membentuk otot. Selain mengandung zat besi dan seng, daging sapi juga mengandung kreatin yang berfungsi meningkatkan pasokan energi saat Anda berlatih. Yogurt kombinasi protein dan karbohidrat yang terdapat dalam yogurt, baik untuk pemulihan dan pembentukan otot Anda. Tambahkan buah-buahan segar pada yogurt untuk mendapatkan tambahan vitamin dan mineral untuk membantu pembentukan otot Anda. Yogurt juga baik dikonsumsi bagi Anda yang memiliki masalah pencernaan. Minyak zaitun lemak tak jenuh tunggal yang terdapat pada minyak zaitun berperan mencegah kerusakan otot dengan menurunkan kadar tumor necrosis factor alpha or TNF, yang dikaitkan dengan pembuangan otot dan kelelahan. Minyak zaitun dan lemak tak jenuh tunggal telah dikaitkan dengan mengurangi risiko penyakit jantung, kanker usus besar, diabetes dan osteoporosis. Kopi kandungan kafein yang terdapat dalam kopi berguna untuk meningkatkan performa latihan. Sebuah penelitian menyatakan bahwa mengkonsumsi kopi sebelum latihan dapat meningkatkan kemampuan tubuh saat latihan sebanyak 9%. Kandungan kafein dalam kopi juga bisa digunakan untuk mencegah nyeri otot setelah latihan. Bahkan, peminum kopi dapat menurunkan risiko penyakit Parkinson sebesar 30% daripada yang tidak mengkonsumsi kopi. Air otot Anda terdiri dari 80% air. Proses sintesis protein pada tubuh terjadi pada tingkat yang lebih tinggi dalam sel otot yang terhidrasi dengan baik, dibandingkan dengan sel dehidrasi. Minum air sebanyak 8-9 gelas per hari dapat mengurangi risiko serangan jantung hingga 54%. Ikan tuna adalah sumber protein yang baik. Lemaknya sedikit, namun kaya akan vitamin D, kalsium, dan zat besi. Selain itu, tuna mengandung asam lemak omega 3 yang menyehatkan sistem kardiovaskular. Brokoli berpindah ke sayuran, nikmati brokoli yang kaya protein. Sayuran berdaun hijau ini juga memiliki banyak vitamin, seperti A, C, E, K, B1, B2, B3, dan B12. Vitamin C berfungsi untuk menguatkan imun, vitamin E baik bagi pertumbuhan otot, dan vitamin K memperkuat tulang. Kacang Arab atau cicak pea merupakan sumber pembentuk otot bagi vegetarian. Pasalnya kacang Arab kaya akan protein namun rendah lemak. Kacang Arab juga mengandung serat tinggi yang melancarkan pencernaan dan meregulasi kadar gula darah. Susu karena kaya akan vitamin, mineral, dan protein. Susu pun termasuk sebagai minuman pembentuk otot yang baik. Penelitian juga membuktikan kalau minum susu setelah berolahraga mampu mempercepat pemulihan dan perkembangan otot. Dada ayam bagian daging dada ayam tanpa kulit merupakan sumber protein yang baik. Bagian tersebut disarankan untuk dimasak dengan cara dikukus atau dipanggang daripada digoreng.
Sebab kandungan nutrisi di dalamnya bisa tetap utuh dan tidak ada campuran minyak yang terlalu banyak. Teh hijau juga baik untuk penyembuhan otot. Peneliti berhasil menemukan bahwa orang yang mengkonsumsi 3 cangkir teh hijau setiap harinya selama seminggu lebih sedikit memiliki sakit yang disebabkan oleh kerusakan sel dalam melakukan perlawanan. Jadi, mengkonsumsi beberapa cangkir teh hijau setiap hari dapat membantu seseorang lebih cepat sembuh cedera otot setelah melakukan latihan yang intensif. Nanas dan pepaya sangat baik untuk penyembuhan otot. Kedua buah tropikal ini mengandung bromelain dan papain, yaitu enzim yang tidak hanya membantu memecah protein untuk proses pencernaan namun juga memiliki zat anti peradangan yang bisa memulihkan otot setelah melakukan olahraga. Bedai kacang dan jeli atau pasta dengan saus daging, juga baik untuk membangun otot dan memperbaikinya. Setelah melakukan latihan, makanan yang sempurna adalah yang memiliki berat 400 kalori, 20 sampai dengan 30 gram protein, untuk membangun otot baru, dan 50 sampai 65 gram karbohidrat, untuk memperbaiki otot yang lama. Dan makanan tersebut cocok untuk formula seperti itu. Buah bim kandungan nitrat yang secara alami ditemukan dalam buah bim diklaim dapat meningkatkan performa latihan. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics menemukan bahwa mengonsumsi 2 buah bim ukuran sedang 1 jam sebelum latihan dapat meningkatkan performa latihan sekaligus mengurangi kelelahan saat latihan, sehingga bisa berlatih lebih lama dan memperbesar peluang Anda untuk mendapatkan perkembangan otot maksimal. Ubi tidak hanya protein yang dibutuhkan tubuh dalam membangun otot. Tubuh juga memerlukan karbohidrat lepas berkala untuk mendukung pembentukan sel-sel otot baru. Karbohidrat jenis ini bisa Anda dapatkan pada ubi jalar. Makanan tradisional yang cukup mudah didapat dengan harganya yang sangat bersahabat. Jika Anda tidak doyan dengan ubi maka oatmeal bisa dijadikan alternatif lainnya. Mengapa tubuh perlu karbohidrat lepas berkala? Ketika Anda latihan, glikogen otot menjadi sumber energi utama. Ketika level glikogen tubuh mulai berkurang sebagai dampak latihan berat, intensitas latihan Anda pun akan ikut menurun. Bahkan, bisa jadi tubuh Anda akan mengambil otot sebagai sumber energi sehingga otot pun tidak mau berkembang karena habis terbakar. Inilah mengapa karbohidrat lepas berkala diperlukan agar tubuh Anda mendapatkan asupan karbohidrat, sumber energi, secara konsisten tanpa perlu mengambilnya dari sel-sel otot Anda. Semoga bermanfaat.